Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab tauhid. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang bahayanya bersikap berlebih-lebihan kepada orang saleh, ya. Dan pembahasan sekarang ini masih berlanjut, ya. Adalah tentang beribadah di kuburan orang saleh, beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, bab ma jaa fi taghlith fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Itu bab tentang sikap tegas atau sikap keras tentang orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Di sisi kuburan orang saleh, bagaimana lagi jika beribadah kepada orang saleh tersebut. Kita beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan orang saleh saja dilarang, ya. Bagaimana lagi kalau kita menyembah orang saleh tersebut? Ini maksud bab ini, ya. Ya, karena di antara salah satu sarana untuk mengantarkan kepada kesyirikan adalah mengagungkan orang saleh yang berlebih-lebihan. Di antara bentuk mengagungkan orang saleh berlebih-lebihan, merasa bahwasanya beribadah di kuburan orang saleh lebih afdal, lebih afdal. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi di sebagian masyarakat kita, ya. Ada kuburan-kuburan yang kuburan orang saleh benar-benar diagungkan, bahkan dibuat kubah-kubah menyaingi kubah-kubah masjid, ya. Bahkan kemudian dikasih hiasan-hiasan, dikasih tulisan-tulisan kaligrafi, kuburannya ditinggikan, dikasih parfum-parfum, ya. Sampai banyak orang lebih khusyuk, lebih merasa nyaman ibadah di kuburan. Ya, sampai disediain Quran-Quran di kuburan, kemudian tempat sholat di situ. Subhanallah, seperti masjid, seperti masjid. Ini benar-benar bertentangan dengan larangan-larangan Nabi, akan kita jelaskan nanti. Jadi kuburan-kuburan tersebut menyaingi masjid-masjid Allah. Ya, sampai ini ceritanya, tak ada seorang bangun masjid besar, masjidnya sepi. Kemudian ada yang kasih ide, bagaimana kalau taruh kuburan di situ? Kuburan Habib atau kuburan wali atau kuburan orang soleh, supaya rame. Karena memang sebagian masyarakat yang mereka cari bukan masjidnya, yang mereka cari kuburannya. Yang mereka cari kuburannya, sehingga ketika ditaruh kuburan mereka akan rame-rame ke masjid tersebut, bukan karena masjid tapi karena kuburannya. Ini kenyataan pahit yang yang kita dapatkan, ya. Ya, meyakini bahwasanya beribadah di kuburan orang soleh lebih afdal, ya, daripada tempat biasa. Bahkan sebagian mereka kenyataannya seakan-akan beribadah di sisi kuburan orang saleh lebih afdal daripada masjid. Makanya kita dapati sebagian orang sampai rela bersafar jauh-jauh untuk bisa beribadah di sisi kuburan orang saleh. Mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka beribadah kepada Allah. Tapi apa yang mereka lakukan ini sarana menuju pada kesyirikan. Ya, karena mengagungkan orang saleh berlebih-lebihan. Kita dapati ternyata Nabi SAW memiliki sikap keras dalam hal ini, sebagaimana yang akan kita jelaskan, ya. Jadi ini adalah pembahasan tentang, jadi bab ma jaa fi taghlith fi man abadallahu inda qabrin rajulin salih fa kaifa idza ba'dahu. Peringatan keras terhadap orang yang beribadah di kuburan orang soleh dalam rangka beribadah kepada Allah. Bagaimana lagi jika beribadah kepada orang soleh tersebut? Ini pembahasan tentang sarana, ya. Sarana menuju syirik. Bukan syirik, ini bukan syirik, ya. Jangan sampai yang salah paham. Seorang beribadah di kuburan orang soleh, kalau dia beribadah kepada Allah tidak melakukan syirik, dia melakukan bid'ah, dan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan di antara kaidah Islam adalah saddu dzari'ah, ya. Di antara kaidah Islam adalah saddu dzara'i' atau saddu dzari'ah, ya. Menutup sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada keharaman. Contoh misalnya, ya, contoh dalam hal ini contoh sebenarnya zina misalnya.
zina, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu zina." Jangan ya dekati zina. Jadi Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan dekati. Dekati aja dilarang. Oleh karenanya banyak hal yang gara-gara itu bisa mengantarkan kepada zina, baik potensi mengantarnya kuat atau lemah, diharamkan oleh syariat ya. Oleh karenanya banyak hal yang diharamkan gara-gara ini ya. Banyak hal yang diharamkan karena berpotensi mengantarkan kepada zina. Kepada zina. Di antaranya misalnya di antaranya adalah khalwat. Khalwat berdua-duaan lelaki wanita. Misalnya lelaki dan wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan alhamu maut, sabda Nabi SAW. Alhamu maut. Ya ipar adalah kematian. Maksudnya bahaya karena terkadang ipar mudah masuk ke rumah istrinya ya. Kemudian ternyata bisa terjadi apa yang terjadi karena dianggap sebagai keluarga padahal ipar bukanlah mahram ya. Kemudian antaranya misalnya diharamkan mengumbar pandangan. Mengumbar pandangan. Ini juga. Makanya Allah mengatakan, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Karena menjaga kemaluan tidak bisa sempurna kecuali dengan menundukkan pandangan. Susah seorang menjaga kemaluan jika dia tidak menundukkan pandangan, dan pandangan bisa menimbulkan pengantar kepada zina. Makanya mengumbar pandangan disebut dengan zina. Al-ainu tazni ya wa zinaha an-nazar. Bahwasanya mata berzina dan zina adalah memandang. Contoh yaitu kemudian diharamkan membuka aurat bagi wanita. Haram buka aurat. Banyak sekali haram bertabarruj. Banyak ya. Jadi wanita banyak. Kemudian misalnya haram pakai parfum, haram wanita pakai parfum. Karena ini berbahaya ya. Safar sendirian tanpa mahram. Jadi banyak hal yang Rasulullah SAW haramkan ya, karena untuk menghalangi jangan sampai orang terjerumus dalam perzinahan ya. Demikian juga contohnya misalnya syirik. Syirik. Makanya sudah pernah kita bahas ya. Di mana doa Nabi Ibrahim dalam doanya wa junubni wa bani anak benar asnam. Doa Ibrahim. Alaihissalam wa junubni wa bani anak benar asnam. Jauhkan aku. Wa junubni maksudnya jauhkan dari kesyirikan menyembah berhala. Ya. Banyak hal yang diharamkan karena sarana menuju syirik. Sarana menuju syirik. Sudah kita bahas kemarin misalnya berlebihan terhadap orang soleh. Pun di antaranya beribadah mengagungkan kuburan orang soleh. Di antaranya tadi ibadah di kuburan orang soleh. Dan ini sangat bukan sikap berlebihan Nabi. Nabi SAW benar-benar serius. Karena sudah kita jelaskan pada pertemuan kenyataannya, kebanyakan kesyirikan terjadi pada pengakuan terhadap orang soleh. Kita sudah jelaskan.
Dari zaman Nabi Nuh yang disembah adalah orang-orang saleh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasr. Ini orang saleh. Ketika meninggal dibangunkan patung-patung akhirnya disembah ya. Ini orang saleh ya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kita bicara tentang orang kaum musyrikin. Kaum musyrikin Lata kana yaitu sawiqal hujjah. Lata yang disembah Lata Uzamanat, yang ternyata Lata berhala Lata. Siapa? Dulu orang soleh bagi-bagi makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Ketika meninggal maka dibangun kuburannya, kemudian akhirnya disembah. Kita bicara tentang misalnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sebenarnya soleh, saking solehnya disembah ketika dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai Tuhan. Kita bicara tentang Uzair bin Allah. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Siapa ini? Orang soleh, Uzair. Akhirnya disembah ya. Demikian ya, orang saleh disembah ya. Sekarang orang-orang Rafidhah, orang Syiah, kalau dalam kesulitan ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali, ya Fatimah, ya Fatimah, manggil beribadah kepada orang-orang saleh, dianggap memiliki kedudukan dan yang lainnya sehingga disembah ya. Seperti kalau agama lain seperti kita bilang Buddha Siddhartha Gautama dianggap orang saleh, orang baik, orang bijak. Akhirnya ketika meninggal dipertuhankan. Padahal sebelumnya tidak ada yang mempertuhankan dia. Dia bukan Tuhan, bukan pencipta, tapi dipertuhankan oleh para pengikutnya. Jadi masalah orang soleh ini perkara yang rawan. Di antara usaha Nabi untuk menjegal kesyirikan adalah melarang untuk mengganggu-ganggukan kuburan orang soleh, termasuk di antaranya beribadah di kuburan orang soleh. Tapi inilah mukaddimah ya tentang bab ini. Kita akan bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Saya bacakan ya. Yang pertama, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Bahwasanya Ummu Salamah bercerita kepada Nabi tentang sebuah gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Kita sudah tahu bahwasanya negeri Habasyah adalah negeri Nasara. Dan kaum muslimin di awal Islam sekitar tahun ke-5 kenabian mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Ya. Di antara yang berhijrah ke negeri Habasyah karena mereka diintimidasi di negeri Mekah, akhirnya mereka harus berhijrah. Di antaranya yang berhijrah adalah Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Ya. Ummu Salamah dan Abu Salamah. Mereka cukup lama tinggal bertahun-tahun di negeri Habasyah bersama orang-orang Nasara. Ternyata mereka lihat di sana ada gereja. Ya. Ummu Salamah memperhatikan gerejanya ada hal yang aneh mau dia tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fiha minas suwar, ternyata di sana banyak gambar-gambar, banyak lukisan-lukisan, banyak patung-patung. Maka dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih." Perhatikan. Mereka itu orang Nasara. Kalau ada orang saleh meninggal, awil abdus salih atau hamba saleh meninggal, ya, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun di atas kuburannya masjid. Jadi maksudnya kuburan orang saleh tersebut dijadikan tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka menggambarkan gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah. Perhatikan, subhanallah. Mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah. Perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertama, ulaika idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidah. Banau ala qabrihi masjidah. Mereka bangun di atas kuburannya masjid. Mereka membangun masjid di atas kuburan saleh, di atas kuburan orang saleh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sawwaru tilka suwar, lalu mereka bangun patung-patung. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah.
Subhanallah. Mereka ini manusia terburuk. Mereka adalah manusia terburuk di sisi Allah. Apa sebab mereka manusia terburuk? Dengan dua sebab. Pertama, bikin masjid di kuburan orang soleh. Bikin masjid, maksudnya masjid tempat ibadah ya. Tempat ibadah, karena mereka bukan masjid, mereka gereja atau tempat. Bikin masjid di atas kuburan orang soleh. Kemudian bikin patung-patung. Gambar-gambar, bikin patung-patung atau lukisan-lukisan. Nah, perhatikan, orang-orang Nasara ini, mereka dikatakan Allah dengan syirarul khalq, manusia terburuk, perhatikan. Bukan karena mereka membunuh para nabi seperti orang-orang Yahudi, bukan karena mereka berbuat zina, bukan karena mereka makan riba. Kalau orang Yahudi ya, mereka dosanya banyak. Wa qatalahumul anbiya, mereka bunuh para nabi. Kemudian akluhumur riba, mereka makan riba. Akaluna lisuhat, mereka makan harta haram. Ya, mereka pendusta. Orang Yahudi banyak sekali kekurangan mereka, mendustakan banyak hal. Sehingga mereka buruk. Tapi Nasara lihat, mereka dinyatakan oleh Allah, oleh Nabi syirarul khalq, bukan karena kriminal ya. Bukan karena kriminal. Tapi karena mereka melakukan hal yang dilarang, itu beribadah di kuburan orang soleh, bikin patung-patung. Nabi tidak mengatakan mereka beribadah kepada orang soleh tersebut, tidak. Perhatikan di sini, perhatikan. Ini sisi pendalilannya, ya. Nabi tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka menyembah orang soleh tersebut. Tapi mereka dikatakan sebagai orang terburuk di antaranya ini karena mereka membuat tempat ibadah. Ini yang berkaitan dengan bab kita ya. Karena mereka menjadikan masjid tempat ibadah di atas kuburan tersebut. Ya ini kenapa Syekh Abdul Wahab bawakan hadis ini karena ini adalah pas dengan judul bab, yaitu tentang sikap keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Bagaimana kalau menyembah orang soleh tersebut? Ini tidak menyembah orang soleh, tapi beribadah di kuburan orang soleh tersebut. Karenanya kita tahu bahwasanya segala hal yang berkaitan dengan pengagungan terhadap kuburan dilarang oleh syariat. Seperti dalam hadis ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata kepada Abul Hayyash Al-Asadi, dia berkata, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah aku utus engkau atau aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah beri tugas kepadaku? Allah tada'a timsalan illa tamastau. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk melakukan demikian. Tugas khusus. Ada patung hancurin. Ada kuburan ratain. Ini berkaitan dengan menjaga kemurnian tauhid. Kalau sekarang orang Syiah kebalikan. Kuburan ditinggi-tinggikan. Lihat kuburan Khomeini kayak apa. Wah, luar biasa. Ngalang-ngalain masjid. Ngalang-ngalain apa? Masjid. Dulu nenek moyang mereka, kalau mereka mengaku Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib melarang, yang nugasin Nabi SAW. Ditugaskan untuk meratakan kuburan. Sekarang enggak. Justru meninggikan kuburan. Apalagi kuburan-kuburan orang soleh, kuburan wali-wali, kuburan habib-habib. Oh, jangan tanya. Jangan tanya ya. Luar biasa. Bahkan mereka mengeluarkan uang begitu banyak, membuat kubah-kubah untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Inilah mengeluarkan uang pada tempat yang tidak tepat. Nabi berkata, "Man bana lillahi masjidan, banallahu bihi baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, ya maka Allah akan bangun baginya istana di surga. Bukan bangun kuburan. Ini malah ngeluarin duit untuk bangun apa? Bangun kuburan. Dalil pertama. Dalil berikutnya ya.
Dalil berikutnya. Dalil berikutnya saya bacakan. Jadi yang tadi mereka menjadi syirarul khalq, orang terburuk karena menggabungkan dua perkara. Mereka membuat patung-patung dan mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian juga walahuma anha. Demikian juga hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika Rasulullah sallam sakit keras dan akan meninggal dunia, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Rasulullah sallam menutup mukanya dengan kain karena beliau demam. Orang demam kedinginan. Sementara beliau panas, beliau merasa kedinginan, beliau ngambil kain untuk menutup wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tamma biha kasyafa, kalau beliau sesak napas, beliau buka. Ya, ujian Nabi di akhir hayatnya. Faqala wa huwa kadzalik, sementara dalam kondisi demikian, dalam kondisi akan meninggal dunia, dalam kondisi beliau dalam sulit bernapas ya, karena tadi beliau bertempat berkata, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi Nasara ya. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat Yahudi Nasara. Perhatikan, Allah melaknat Yahudi Nasara. Kenapa? Karena sebabnya ittakhadhu qubur anbiya masjidah. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid itu tempat ibadah. Ini dalil juga yang tegas. Dan ini Rasulullah SAW mengucapkannya ketika meninggal dunia. Ya. Aisyah berkata, qalat Aisyah mengomentari. Kata beliau, yuhadziru ma sana'u walaula dzalik la ubriza qabruhu. Ya. Walaula dzalik la ubriza qabruhu. Ya. Yuhadziru ma sana'u walaula dzalik la ubriza qabruhu. Ghairu anna khusya an yuttakhadha masjida. Ghairu annahu khusya an yuttakhadha masjida. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi memperingatkan perbuatan mereka agar tidak diikuti. Akan perbuatan Yahudi Nasara. Dan Nasara, yaitu agar tidak diikuti. Agar tidak diikuti kaum muslimin, tidak ditiru. Ya. Kalau bukan karena peringatan tersebut, kalau bukan karena hal ini, tentu kuburan Nabi sudah dikeluarkan. Sallallahu alaihi wasallam kuburannya dikeluarkan. Maksudnya tidak di rumah Aisyah ya, dikeluarkan. Namun khawatir ghairu annahu yukhshi an yutakhadha masjid. Tapi Nabi khawatir ya, tapi dikhawatirkan akan dijadikan masjid, akan tapi dikhawatirkan dijadikan masjid. Jadi ternyata Rasulullah memperingatkan hal ini sebelum meninggal dunia. Ya, sebelum meninggal dunia. Hadis berikutnya, perhatikan, semana dengan ini dari Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu sebelum 5 hari sebelum beliau wafat, wa huwa yaqul, beliau berkata,
Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kalau aku punya kekasih dari kalian. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan. Allah telah menjadikan aku kekasihnya kama takhadha Ibrahim khalila, sebagian Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan la takhadtu Abu Bakr khalila. Kalau aku boleh menjadikan kekasih dari umatku, aku menjadikan Abu Bakar sebagai kasihku. Kemudian kata beliau, ala, ini 5 hari sebelum beliau meninggal. Ini menjadi perhatian kita, syahidnya di sini perhatian kita. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya umat-umat sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguhnya aku melarang kalian dari melakukan hal tersebut. Ya. Sungguhnya aku melarang kalian melakukan demikian, ya. Jadi hadis berikutnya tentang dari hadis tadi siapa? Jundub bin Abdullah, ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Demikian juga hadis Jundub bin Abdullah. Yaitu 5 hari sebelum Nabi wafat, 5 hari sebelum wafat Nabi. Nabi SAW beliau berkata, ya, memperingatkan, ya, beliau berkata, ya, umat-umat terdahulu menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kuburan-kuburan Nabi mereka, nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala fala tattakhidul qubur masajid." Ala fala tattakhidul qubur masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tattakhidhu al-qubur masajid." Ya, jangan, kalau itu jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Tempat ibadah tentunya. Kemudian yang ketiga, Nabi menekankan lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni anhaakum an dzalik." Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguhnya aku melarang kalian melakukannya. Sungguhnya aku larang kalian melakukannya. Perhatikan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan 5 hari sebelum Nabi wafat, dan Nabi menegaskan. Nabi pertama ceritakan tentang umat terdahulu yang telah tergelincir. Kemudian Nabi mengatakan, kalau gitu jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian Nabi tekan, aku larang kalian, apalagi yang kurang. Nabi ceritakan tentang umat terdahulu, Nabi mengatakan jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian Nabi mengatakan, aku melarang kalian dari hal tersebut. Jadi terkumpullah, maksud saya, larangan yang tegas untuk menjadikan kuburan-kuburan orang soleh, di antaranya kuburan-kuburan Nabi, sebagai masjid, ya. Ini larangan yang tegas, ya. Kemudian hadis berikutnya saya bacakan hadis berikutnya. Wali Ahmad bisanadin jayyid. Jadi perlu diperhatikan ketika menjadikan kuburan sebagai masjid, tidak harus kemudian ada bangunan. Siapa yang beribadah di masjid, di kuburan, seakan-akan masjid, maka dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, seperti Nabi berkata, "Ju'ilat liyal ardu masjidin wa tuhura." Tanah atau bumi telah dijadikan bagiku masjid dan tempat bersuci, alat bersuci. Apa yang dimaksud tanah dijadikan masjid? Artinya siapapun yang dapat sholat, silakan sholat di tanah manapun. Itu tempat ibadah. Masjid maksudnya tempat ibadah. Ya, jadi menjadikan kuburan sebagai masjid bukan berarti harus bangun masjid. Kita beribadah situ, meyakini afdol di situ, sholat di situ, beribadah di situ, ini seperti menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. Kemudian hadis berikutnya, Wali Ahmad bisanadin jayyid, dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang baik, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an secara marfu', yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhu as-sa'a wa hum ahya." Ya. Hadis terakhir,
Hadis keempat yaitu dari hadis Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syirrin nas Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhidul qubur masjida walladzina yattakhiduna qubur masajida." Perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang terburuk, termasuk manusia terburuk ada dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yang bertemu dengan hari kiamat sementara mereka dalam kondisi hidup. Kemudian yang kedua adalah yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana buruknya orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini orang yang buruk. Padahal mereka menyembah Allah, tapi menyembahnya di kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Sampai Nabi di sini menggandengkan dengan orang yang terburuk yang bertemu dengan hari kiamat. Karena kita tahu di hari kiamat, sebelum hari kiamat semua tinggal orang-orang rusak. Sampai sebelum hari kiamat Ka'bah dibongkar oleh seorang dari Habasyi, ya. Oh, tidak ada haji lagi, tidak ada, sudah itu menjelang hari kiamat, rusak-rusaknya, ya. Kemudian ini terjadi setelah Nabi Isa turun, Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa hidup, kemudian Nabi Isa meninggal. Setelah Nabi Isa meninggal mulai terjadi kerusakan-kerusakan. Saya pada tingkatan Ka'bah dihancurkan oleh seorang Habasyi yang kurus, tapi dia bisa menghancurkan Ka'bah dan tidak ada yang membela Ka'bah ketika itu. Ya, kemudian kerusakan di mana sampai tidak ada yang mengatakan Allah tidak lagi. Rusak. Mereka ini orang-orang paling rusak, orang paling buruk. Kemudian datang hari kiamat sementara mereka hidup. Ternyata digandingkan dengan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, digandingkan berarti menunjukkan keburukannya sangat-sangat tinggi. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada hadis yang pertama, ketika Ummu Salamah bercerita di negeri Habasyah ada kubur, ada gereja yang ada patung-patungnya, Nabi mengatakan, "Ulaika idza mata fihim rajulun shalih aw al-abdu shalih banu ala qabrihi masjida, ulaika syirarul khalqi indallah." Nabi sudah jelaskan dalam hadis yang lain. Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal, mereka bangun di atasnya kuburan. Dan mereka bikin patung-patung di sekitarnya. Mereka itu syirarul khalqi indallah, orang terburuk di sisi Allah. Sama dengan hadis ini, Nabi mengatakan termasuk orang terburuk adalah yang membangun masjid sebagai kuburan. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya bahayanya sikap tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah di kuburan. Ingat, beribadahnya kepada Allah, bukan beribadah kepada penghuni kubur. Kalau beribadah kepada Allah di sisi kuburan saja disikapi tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang menyembah penghuni kubur. Tapi beberapa peringatan di penghujung pengajian kita, ya. Yang pertama, semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kuburan dilanggar oleh umatnya. Apa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang? Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meninggikan kuburan. Mereka malah meninggikan. Nabi melarang disemeni, disemen. Mereka malah menyemen. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang ditulisi, yuktaba alaih. Mereka menulis macam-macam kaligrafi lah, sejarah lah, biografi hidup lah, macam-macam.
Kemudian Nabi melarang dikasih penerangan, dikasih lampu. Mereka malah bikin lampu, bahkan bukan cuma lampu, bahkan kelambu, bahkan macam-macam, dikasih dupa-dupa dan macam-macam. Ya, Nabi melarang dijadikan tempat ibadah. Dan masjid tempat ibadah. Perhatikan. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, semua larangan Nabi dikerjakan, dilanggar oleh umatnya. Nabi bilang jangan bikin kuburan, mereka bikin kuburan tinggi-tinggi, bahkan bikin kubah. Ya. Nabi bilang jangan disemen, walau jasas mereka kasih semen maka indah-indah. Jangan tulis macam-macam. Jangan dikasih lampu macam-macam. Ya, kemudian Nabi juga melarang salat ke arah kuburan. La tusallu ilal kubur. Mereka malah bikin salat ke arah kuburan, langsung depan kuburan malah salat, ya. Ini semua kenyataan pahit yang kita lihat di masyarakat kita, bagaimana larangannya berkaitan kuburan semua dilanggar. Yang kedua, ahlul bid'ah berdalil dengan kuburan Nabi di keberadaan kuburan Nabi di areal masjid. Di areal Masjid Nabawi. Ya. Tadi kita sudah katakan bantahannya kuburan Nabi di luar masjid. Kuburan Nabi di rumah Aisyah di luar masjid. Di luar areal masjid. Kenapa kita dikatakan luar areal masjid? Karena Nabi menggauli Nabi menggauli Aisyah di rumahnya. Nabi menggauli ketika masih hidup menggauli Aisyah radhiyallahu taala anha di rumah tersebut. Maka rumah tersebut bukan masjid. Ya. Nabi menggauli. Kalau masjid tidak boleh tempat menggauli wanita di situ tidak boleh. Berarti rumah Aisyah bukan masjid. Rumah masjid, ya. Ya. Bahkan ketika Aisyah mendengar laknat Nabi laknatullah alaihi wan nasara, Allah melaknati Nasara menjadikan kuburan sebagai masjid, maka Aisyah tidak mau kuburan dikeluarkan. Walau la dzalik la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena peringatan tersebut, tentu kuburan Nabi mungkin sudah di luar. Kalau sudah di luar khawatir dijadikan masjid. Ini yang pertama. Jadi dan ini bertahan selama sekitar 80 tahun. Ini bertahan sekitar 80 tahun setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi perluasan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 91, ya. Adapun perluasan masjid, ya. Jadi perluasan sudah terjadi sebelumnya, tapi tidak perluasan sebelah kiri. Jadi kalau perluasan masjid sampai meliputi kuburan Nabi itu pada tahun 91 Hijriah. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, dan gubernurnya ketika itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz diperintahkan oleh Walid bin Abdul Malik untuk melebarkan masjid. Sebelumnya masjid terjadi pelebaran. Kalau kita kiblat sebelah sana, ya, arah selatan, kuburan Nabi sebelah kiri. Sebelumnya terjadi pelebaran sebelah depan. Di zaman Umar pelebaran ke depan, zaman Utsman pelebaran ke depan, ke kanan, ke belakang. Demikian terus pelebaran selalu ke depan, ke kanan, ke belakang. Tidak ada ke sebelah kiri, karena itu kuburan Nabi. Akhirnya di zaman pemerintahan Walid bin Abdul Malik terjadi pelebaran sebelah kiri. Akhirnya areal rumah Aisyah radhiyallahu taala anha masuk dalam kuburan, dalam areal masjid, masjid, ya. Itu 80 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tidak ada sahabat yang di Madinah sudah meninggal. Sahabat terakhir meninggal di Madinah Jabir bin Abdullah pada tahun 78 Hijriah, ya. Sahabat terakhir
yang meninggal di Madinah, yaitu Jabir bin Abdullah pada tahun 78 Hijriah. Yaitu setelah Jabir meninggal baru terjadi peristiwa pelebaran tersebut. Ini bantahan pertama bahwasanya ini bukan hal yang diakui oleh para sahabat, bukan terjadi. Ya. Tetapi itu pun perhatikan, tidak bisa dikiaskan dengan kondisi yang lain. Tidak bisa dikiaskan dengan kondisi yang lain. Jadi maksud saya, yang pertama ini kuburan Nabi tidak pernah dibangun di areal masjid dan tidak ada masjid dibangun di atas kuburan. Ya. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwasanya, saya ingin tekankan, berarti kuburan Nabi tidak dibangun di masjid, dan masjid pula juga tidak dibangun di atas kuburan. Yang ada hanyalah pelebaran. Yang terjadi adalah pelebaran areal masjid. Yang terjadi adalah pelebaran areal masjid. Ya, ingat ini ya. Ya. Ingat, yang jadi pelebaran adalah masjid. Tidak ada sejak awal yang Nabi larangkan jangan jadikan kuburan sebagai masjid atau jangan kubur di masjid. Dua-duanya tidak terjadi. Rumah Aisyah sendiri, masjid sendiri. Di sini Nabi menggauli istrinya, di sini Nabi melakukan kegiatan sehari-harinya sebagai suami. Dan ini bukan masjid. Ini bukan masjid. Aisyah juga haid di situ. Kalau masjid nggak boleh di situ. Ini Aisyah haid di situ. Aisyah digauli oleh Nabi SAW di situ. Itu bukan masjid, memang di luar. Dan ini bertahan. Setelah 80 tahun baru masjid diperlebar sehingga masuk areal. Jadi tidak ada masjid dibangun di atas kuburan, kuburan tidak dibangun tidak ada. Yang ada pelebaran masjid. Kemudian yang kedua, tidak bisa dikiaskan dengan kondisi yang lain, dengan kondisi masjid-masjid yang lain. Masjid dan kuburan-kuburan yang lain. Kenapa tidak bisa dikiaskan? Karena dua hal. Pertama, kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan. Sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipindahkan. Nabi SAW berkata, Al-anbiya dufinu haitsu matu. Ya. Dalam hadis, para nabi dikubur di mana mereka meninggal. Mereka wafat. Karena Nabi wafatnya di rumah Aisyah, maka Nabi tinggal dikubur tidak boleh dipindahkan. Kemudian juga Masjid Nabawi tidak bisa dipindahkan. Juga tidak bisa dipindahkan. Kenapa? Karena lokasinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah mengatakan, "Wa masjidi hadza," masjidku ini. Sebagaimana kita kalau baca sejarah yang memilih lokasi Masjid Nabawi adalah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan onta Nabi berjalan sampai dia menderum di lokasi Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkan ontaku berjalan, sungguhnya diperintahkan oleh Allah. Jadi yang memilih lokasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adapun kalau kita bicara tentang masjid dan kuburan di selain Masjid Nabawi dan kuburan Nabi SAW, maka kuburannya bisa dipindah, masjidnya bisa dipindah. Tidak ada masalah. Ya. Yang mungkin dilakukan dalam kasus ini, seharusnya Masjid Nabawi jangan diperlebar sebelah kiri, dimasukkan, tapi sudah terjadi. Sudah terjadi fitnah kemudian hari. Tapi intinya di sana para ulama sudah berusaha untuk menjaga jangan sampai terjadi peribadatan terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahan kedua. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan kuburan dan yang lainnya. Yang ketiga, ya, bahwasanya kuburan Nabi dijaga ketat dari sisi bangunan dan juga penjaga. Lihat, banyak orang, ya, saya diceritain oleh sebagian orang, banyak orang melempar surat-surat permintaan kepada Nabi. Surat-surat, ya. Ini tentunya tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kuburan Nabi, jadi kalau kita bicara ini gambar sederhana, ya. Misalnya ini kiblat. Ini kiblat misalnya. Kiblat selatan, ya. Kemudian ini kuburan Nabi. Dan Abu Bakar dan Umar tentunya.
Maka di sini para ulama dulu mereka membangun seperti bangunan segitiga, musallas. Dibuat bangunan segitiga kenapa? Agar orang risih salat di situ. Sekarang sudah tidak kelihatan, tapi dulu seperti itu. Mereka bangun kuburan dari situ dengan bentuk segitiga supaya orang tidak beribadah di situ. Ya. Ini saya sudah jelaskan dalam syarah kitab tauhid, nanti bisa dibaca. Dan saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya, Nabi pernah berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Apa kata Ibnu Qayyim? Wallahi lam naqsid siwa tajridi litauhidi dzaka wasiyatur rahmani. Kata Ibnu Qayyim, demi Allah, kami hanya ingin memurnikan tauhid karena itu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Wa ridha Rasulillah minna la ghulu wa syirki aslu ibadatil authani. Dan juga inilah yang diridhoi oleh Rasulullah. Rasulullah SAW ingin kita memurnikan tauhid, tidak menyembah orang-orang saleh, tidak menyembah para nabi. Bukan mengkultuskan beliau yang merupakan asal dari peribadatan segala kesyirikan, peribadatan segala berhala dimulai dengan mengkultuskan berlebih-lebihan, kata Ibnu Qayyim. Wallahi law yarda ar-rasulu du'aana iyyahu badarna ilal idhani. Seandainya demi Allah, Rasulullah ingin kita berdoa kepada Nabi, kita akan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami akan lebih dahulu kalau Nabi menginginkan. Wallahi law yarda ar-rasulu sujudana kunna nakhiru lahu ala al-adqani. Seandainya Rasulullah ingin kami sujud kepada dia, kami akan sujud di kuburannya, kata Ibnu Qayyim. Tapi Rasulullah tidak ingin. Wallahi ma yurdihi minna ghairu ikhlasin wa tahqimin lidzal Qur'ani. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak ingin dari kita apa yang beliau ridhoi kecuali ikhlas dan berhukum kepada Al-Qur'an. Wa laqad nahadha al-khalq an itra'ihi fi'lin nasara abidil sulbani. Sungguhnya Rasulullah SAW telah melarang manusia untuk berlebih-lebihan kepadanya. Karena ini perbuatan orang-orang Nasara yang berlebihan kepada Isa, mereka adalah penyembah salib. Wa laqad nahana an nusayyira qabrahu aidan hidhara syirki birrahmani. Rasulullah SAW telah melarang kita menjadikan kuburan sebagai id, didatangi sekian waktu tertentu, ya. La tajal qabri aidan, kata Nabi, jangan ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai id, yaitu yang selalu didatangi dengan waktu tertentu, ya. Hidhara syirki birrahmani, karena Rasulullah takut terjerumus kesyirikan terhadap Allah. Wada'a bin an la yaj'al al-qabru bi an la yaj'al al-qabra alladhi qad dammahu wasanan min al-awthani. Dan Rasulullah telah berdoa kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah. Fa ajaba rabbul alamin du'aahu. Di sini perhatian di sini maksud saya, maka Allah pun mengabulkan doa, Rabbul alamin mengabulkan doa Nabi, wa ahatahu bi thalathatil judrani. Maka Allah meliputi kuburan Nabi dengan tiga dengan tiga dinding, ya, dengan tiga dinding. Jadi kuburan Nabi di sekitarnya tiga dinding. Tiga dinding. Dinding yang terakhir dibentuk segitiga seperti ini, ya. Supaya orang risih untuk salat di situ. Hatta iktadat arja'uhu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyani. Dan seluruh penjuru kuburan-kuburan berkat doanya menjadi terjaga dan terlindungi. Ya, dipagari, ada petugas-petugas. Walaqad ghada 'indal wafati musarrihan bil la'ni yasrukhu fihi bi adhani. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW mengumumkan dengan tegas, dengan suara yang lantang, beliau berkata, laknatullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Wa anal ula ja'alul qubura masajida wa humul yahudu wa abidus sulbani. Maksud Nabi yang terlaknat adalah Yahudi Nasara, para penyembah berhala, yang mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Wallahi laula dzaka ubriza qabruhu lakinnahum hajabuhu bil hitani. Kalau bukan karena khawatir akan hal ini, tentu kuburan Nabi sudah dikeluarkan, semua orang bisa melihat secara bebas, ya, tetapi mereka tutup dengan tembok agar tidak disembah kuburan Nabi. Qasadu ila tasnimi hujratihi liyamtani as-sujudu lahu 'alal adqani. Maka dibuatlah bentuk kuburan seperti tadi, segitiga di antaranya agar orang tidak sujud ke kuburan Nabi. Qasadu muwafaqatar rasuli wa qasduhu tajridu litauhidir rahmani. Mereka para sahabat atau para ulama menginginkan berbuat sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW agar manusia tetap memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini kuburan Nabi SAW, alhamdulillah sekarang dijaga. Lalu dia mengatakan, Ustaz, kuburan Nabi tinggi. Yang tinggi bukan kuburan Nabi rendah. Yang dibuat bangunan untuk mencegah, bukan untuk mengagungkan Nabi. Dulu rumah Aisyah ditinggikan, ya, kemudian dibangun tembok, semuanya rumah Aisyah radhiyallahu anha, kurfanya Aisyah, hujrahnya Aisyah. Ya, kuburan Nabi tetap sederhana, pendek sebagaimana yang ada sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.